Apa yang sering disalahartikan dengan Sujiwo Tejo bagi orang-orang di sekitarnya? Kan pasti dengan cara yang punya warna, menjadi orang yang punya warna sendiri di Indonesia ini kadang lebih banyak salah penilaian ya. Indonesia itu budaya yang mayoritas, Hmm. selalu mayoritas dalam segala hal. Jadi kalau minoritas tuh dianggap salah. Jadi kalau nggak mayoritas akhirnya apapun jadi salah. Salah. Ya. Nah, menurutku Sujiwo Tejo itu adalah pribadi yang minoritas. Hmm. Ya nggak banyak gitu. Kuperhatikan apapun yang dia jelaskan, itu karena dia memahami. Bukan memaksakan seolah-olah paham, hanya agar dinilai gitu. Tapi memang paham dia dengan apapun yang dia ceritakan tuh ya memang dia paham. Dan inilah aku gitu. Okay. Dia tuh sangat amat mengagungkan yang namanya keindahan. Oh, itu kenapa mungkin sering lah pakai bunga, Iya, kan? pribadi yang mengagungkan keindahan. Bagi dia seni itu indah, agama itu indah, Tuhan itu indah. Jadi adab di atas segala-galanya. Makanya dia pribadi yang teramat sangat gampang untuk membuat orang teringat, membuat orang terkesan, walau hanya sekali ketemu. Pribadi yang selalu ingin menjadikan dirinya banyak tahu, banyak ngerti, banyak paham, yang selalu mengolah dirinya, Selalu belajar. Ya. Makanya pertemanannya tuh sifatnya universal kan? Dari Betul. segala golongan gitu. Jadi aku kagum soal, ya pasti tiap orang ada sisi negatif kan. Nah aku tidak siapapun termasuk aku, kita nggak usah bicarakan itu, semua orang punya sisi itu. Tapi bagiku Sujiwo Tejo itu sesuatu yang beda di Indonesia, diakui atau tidak. Ya. Dan paham, benar-benar paham dia tuh dengan hampir semua agama pun dia paham. Dan paham itu bukan mengakui, tapi benar-benar paham. Menurutku kitab suci adalah hatimu, itu adalah kitab suci. Itu hasil dari kemengertiannya terhadap yang namanya agama. Menurutku itu. Karena kalau dia tidak benar-benar mengerti tentang yang namanya agama, yang namanya ketuhanan, dia tidak akan mungkin berkata bahwa hatimu adalah kitab sucimu. Hanya orang-orang yang benar-benar paham akan Tuhan dan agama yang bisa berkata begitu. Makanya Indonesia ini luar biasa sebenarnya. Banyak banget dihuni orang-orang yang kompeten di bidangnya sebenarnya. Sayangnya kadang sulit untuk dikerjasamakan gitu aja. Apa Mas Bro yang bikin, ya banyak sekali yang bertalenta, banyak sekali yang kompeten di bidang masing-masing, tapi sulit untuk bekerja sama. Sebenarnya apa
yang bikin Ada dua akhirnya sulit penyebab. untuk bekerja sama. Ada dua penyebab susahnya dikerjasamakan ketika banyaknya orang kompeten dan dengan bidang masing-masing dikerjasamakan tuh ada penyebab. Ada dua penyebab. Pertama, ada tiga. Pertama karena ego. Yang kedua karena mau enak aja. Yang ketiga karena mau instan, tidak mau berproses. Jadi mayoritas yang mau terima jadi. Nah, satu hal lagi yang aku apresiasi setinggi-tingginya terhadap Sujiwo Tejo itu, pribadi yang mau dalam berproses. Karena kalau tanpa lewat proses, nggak akan mungkin dia sepaham, semengerti itu dan punya karakter sendiri. Hanya orang-orang berproses yang punya, yang jadi diri sendiri itu. Hanya orang-orang yang berproses, yang bisa jadi diri sendiri, yang punya warna sendiri, yang mengerti, yang memahami. Banyak pemahamannya itu yang nggak ada kurikulumnya. Dan itu menurutku dari hasil pemikirannya. Aku kayak berteman dekat ya dengan Sujiwo Tejo. Sahabat Perkop kan, makanya semuanya yang dibahas di sudut pandang sahabat Perkop. Ya aku kayak kenal dekat dengan Mas Sujiwo Tejo. Ya. Maksudku tuh caraku menjelaskan tuh detail ya. Jangan-jangan kata penonton ini temannya pula. Jangan-jangan temannya pula, enggak ya teman-teman. Kebetulan aku punya indera ke-18. Biasa kita tahu indera ke-6 ya. Ya, kalau ini- yang lo punya ke-18,5. Kemarin 17,5. Nah ini nambah 1 jadi 18,5-nya tiap hari itu nambah. Indera aku tuh nambah. Unlimited. Kalau biasa orang bilang, ih kok tahu. Nah, kalau di sudut pandang ini yang nonton tuh bukan bilang, ih kok tahu. Pribadi yang Kayaknya emang berteman deh gitu. Sujiwo Tejo itu pribadi yang ketika berkata tidak, ya tidak. Berkata iya, ya iya gitu. Yang pribadi yang nggak bisa dirubah. Ya itu dia gitu nah. Kan susah di Indonesia ini untuk jadi kayak gitu. Susah loh. Susah Ya untuk itu Sujiwo Tejo, ya itu, nah gitu kan susah. apa Mas Bro yang membuat akhirnya di Indonesia ini susah menjadi pribadi atau seseorang yang punya warna, punya ciri, punya karakter yang kuat gitu. Karena mayoritas kita itu usil dan menilai. Habis itu menyalahkan. Habis itu memaksakan kehendak karena merasa benar. Jadi usil sehingga lebih tahu urusan orang daripada urusan pribadi sendiri. Setelah usil menilai karena merasa dia lebih baik ketimbang orang lain. Setelah itu menyalahkan habis menilai. Begitu. Nah, habis menilai, menyalahkan, memaksakan kehendak karena merasa terbaik. Jadi kalau aku ngajak lo itu apa kataku, apa kata gue? Yang sebenarnya itu ketika aku ngajak lo jadi host, kita kerjasamakan kapasitas kemampuanmu dan kemampuanku. Nah, sistemnya kadang-kadang kita di sini ini, siapa yang diajak, dia yang ngikut sesuai dengan yang ngajak. Maka susah dikerjasamakan. Nah, untuk jadi diri sendiri di Indonesia ini harus siap lapar, harus siap gak ada kerjaan, ya, betul. Harus siap gak ada rokok, harus siap melewati itu semua, baru bisa jadi diri sendiri. Karena
untuk jadi diri sendiri di tempat kita ini seperti melawan arus. Padahal menjadi diri sendiri itu kata lain dari kemerdekaan. Capek. Apalagi kalau sudah bicara hati ya, cinta. Kalau tidak nurut, kalau tidak sama, tidak cinta. Aduh. Lo kalau bagian itu pasti ketawamu rada gede dikit ya, karena sering dipaksa-paksa ya. Lo kayak senang banget Gi kalau aku ngomong kayak gitu ya. Pengalaman hidup ya. Ya, Ya begitu. karena itu kayaknya masalah utama yang dialami banyak orang gitu. Makanya nggak bisa akhirnya kita kerja sama gitu. Selalu menuju hal baik itu Satu akhirnya lagi yang sangat terhalang karena urusan yang harus satu lagi yang membuat aku hormat. Maksudnya tuh apresiasi. Apapun yang dibicarakan Sujiwo Tejo itu berdasarkan apa yang dia pahami. Bukan karena tujuan ini, tujuan itu, tujuan anu kan. ya. Ditawarin apapun dia itu ya tetap seperti itu. Nah itu kan susah. Ya kayak aku ini kan keren kan, sekarang di sudut pandang begitu tawarannya rada gede bisa jadi nggak keren. Nah, iya betul. Nah itu paham nggak? Iya. Kayaknya aku nggak akan kok Mas Bro Ferry Kobe tidak secerdas kemarin. Iya maklum bro, rada tebal dikit sekarang kan gitu. Tawaran yang ini rada tebal dikit, akhirnya tergoda. Aduh.